Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumar Tovan. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, nomor induk mahasiswa 2111420047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan ekspresif dalam novel Genta dan Nandia. Oke, untuk latar belakang di sini yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu munculnya beragam jenis, genre, serta platform-platform untuk mengembangkan dunia literasi yang saat ini semakin berkembang pesat. Di antaranya yaitu seperti Wattpad, Novelme, dan juga Greenly yang banyak sekali melahirkan penulis berbakat yang karyanya bahkan sampai dijadikan film. Oleh karena itu, hal-hal tersebut memicu faktor-faktor penyebab munculnya keinginan membaca seseorang, yaitu selain karena judul yang ada di dalam buku tersebut atau karya sastra tersebut, yaitu hal yang dapat mempengaruhi yaitu adalah kondisi pengarang atau penulis dari buku tersebut, di mana pengarang tersebut memiliki keunikan atau hal yang menarik, di antaranya itu penggunaan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami para pembaca awam seperti anak muda masa kini. Untuk penelitian ini, metode dan hasil penelitiannya yaitu yang pertama, untuk metode, saya menggunakan metode kualitatif, di mana berupa analisis yang menggunakan salah satu pendekatan dari M.H. Abrams, yaitu pendekatan ekspresif. Untuk hasil dari penelitian ini yaitu berupa kajian dalam bentuk tertulis, yaitu berupa artikel konseptual dan juga PowerPoint, di mana hal yang dimuat di dalamnya itu mengenai penerapan pendekatan ekspresif dalam novel Genta dan Nandia. Untuk sejarah hakikat pendekatan ekspresif, berdasarkan sumber yang saya temukan, yaitu pendekatan ekspresif merupakan bagian dari 4 pendekatan yang dikemukakan oleh M.H. Abrams yang dijelaskan sebagai hubungan antara karya sastra dan pengarang atau penulisnya. Hal tersebut didukung oleh pendapat Theo pada tahun 1998 yang mengatakan bahwa Abrams menggarisbawahi karya sastra dalam 3 kategori, yaitu pencipta atau artis, semesta atau universe, dan pembaca atau audiens, di mana ketiganya memiliki hubungan yang erat satu sama lain terhadap karya sastra. Angka penerapan pendekatan ekspresif menurut Sri Sugiarto pada tahun 2010 terbagi menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama pengenalan dan pemahaman biografi dari pengarang, yang kedua penafsiran terhadap pemahaman dan unsur-unsur dalam karya sastra, dan yang ketiga yaitu mengaitkan hasil tafsiran berdasarkan tinjauan psikologis atau kejiwaan dari pengarang atau penulis karya sastra. Untuk penerapan dan pendekatan ekspresif dalam novel Genta dan Nandia, di sini saya memberikan sebuah kutipan dari novel Genta dan Nandia yang saya ambil dari halaman 301 sampai 305 yang bisa kalian baca atau kalian lihat di layar. Untuk biografi pengarang sendiri, saya membagi ke dalam poin-poin penting. Yang pertama yaitu pengarang memiliki nama yaitu Eko Evanowinata yang lahir di Cimahi pada 28 Juni 1966, yang memiliki nama pena Kata Kokoh. Beliau merupakan penulis trilogi senior yang terdiri atas senior, Inestable, dan juga Atlas, serta penulis dari novel Bustia. Informasi yang saya dapatkan yaitu beliau sangat menyukai menggambar, membaca, menonton, dan mendengarkan lagu. Untuk film favorit sendiri, beliau sangat menyukai film yang bergenre sci-fi atau science fiction, kemudian ada fantasi, romance, dan juga horor. Untuk film favorit sendiri yang saya ketahui dari beberapa sumber yaitu Avengers dan juga Justice League Bridge, serta semua yang berbau superhero. Kemudian untuk informasi selanjutnya yang saya dapatkan yaitu beliau terkenal sangat penyayang, terutama kepada bunda dan juga adik-adik serta teman-temannya yang ada di sekolah.
Kemudian beliau juga menyukai warna ungu, merah, hitam, abu-abu. Oke, untuk penafsiran pemahaman novel, saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu tokoh dan penokohan, kedua tema, ketiga amanat, keempat latar atau setting, kelima ada plot atau alur, dan yang keenam ada sudut pandang. Untuk tokoh dan penokohan, saya ambil beberapa tokoh yang menurut saya penting, meskipun semuanya penting, tapi menurut saya tokoh tersebut memiliki peran yang sangat besar. Untuk tokohnya tersebut yaitu Nandia, Genta, Reval, Nesya, dan juga Mama Nandia. Untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dibaca di layar, yaitu ada penokohan dari karakter Nandia, karakter Genta, Reval, Nesya, dan juga Mama Nandia. Untuk temanya sendiri yang dapat saya ambil, saya membagi menjadi 3, yaitu temanya berupa keluarga, romansa, dan juga dewasa. Untuk amanatnya yang saya dapat ambil yaitu jangan pernah ragu menghadapi sesuatu dan jangan pernah takut akan keadaan yang selalu mendesak untuk berhenti melakukan apa yang kamu impikan. Yakinkan pada diri bahwa kamu bisa melakukannya. Untuk latar atau setting yang saya dapat temukan yaitu ada latar tempat, waktu, dan juga suasana. Untuk tempatnya sendiri, seperti yang sudah ada di layar, bisa dibaca. Kemudian untuk waktu yang bisa saya temukan hanya malam hari dan pagi hari. Untuk suasananya yang bisa saya temukan ada 3, yaitu suasana senang, sedih, dan tegang. Bisa dibaca di layar untuk keterangan lebih lanjutnya. Kemudian untuk plot atau alur yang saya temukan yaitu menggunakan 2 jenis plot atau alur. Yang pertama untuk alur maju dan juga yang kedua ada alur mundur. Kemudian untuk sudut pandangnya yang saya temukan di situ ada 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga dan juga sudut pandang orang pertama. Kemudian ada kaitan karya sastra novel Genta dan Nandia dengan tema pada zamannya. Untuk kaitannya sendiri yaitu cerita ini seperti yang sudah saya baca sebelumnya, cerita ini berkaitan dengan kehidupan penulis atau pengarangnya yaitu Kata Kokoh, di mana beliau menceritakan bahwa novel Genta Nandia ini merupakan representasi dari dirinya, yaitu gambarannya ketika beliau menerbitkan atau dalam istilahnya itu seperti menerbitkan karya pertamanya yaitu yang berjudul Senior, di mana beliau mengalami banyak sekali teguran dari sang editor. Kemudian untuk temanya sendiri yang menurut saya sangat relevan untuk zaman saat ini yaitu tema mengenai young adult atau tentang young adult atau remaja yang beranjak dewasa. Hal ini dibuktikan dari Nandia yang saat itu dalam cerita sedang setelah lulus dari SMA dan gagal 2 kali mengikuti SBMPTN sehingga membanting setir atau bisa dikatakan beralih profesi menjadi seorang penulis. Kemudian untuk kajian berdasarkan tinjauan psikologis atau tujuan pengarang yang saya temukan, saya bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama itu ekonominat atau penulisnya sendiri yang bernama Kata Kokoh di sini memiliki novel yang diantaranya bergenre fiksi remaja dan juga young adult dengan pembawaan yang sangat ringan dan mudah dipahami. Yang kedua, novel Genta dan Nandia di sini merupakan representasi dirinya ketika pertama kali menjadi seorang penulis, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk dialognya sendiri yang saya baca itu merupakan dialog asli yang beliau juga tuturkan dari beberapa penjelasan beliau yang saya temukan di sosial medianya. Hanya saja di sini tidak ada kisah cinta antara pengarang yaitu tokoh dan juga editornya. Kemudian kesimpulan yang bisa saya berikan di sini berkaitan dengan hal tersebut adalah pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang umumnya digunakan oleh para kritikus
dalam mengkaji suatu karya sastra dari sisi atau perspektif penciptaan atau pengarangnya, di mana hal tersebut berkaitan berdasarkan 3 langkah, yaitu pemahaman biografi, penafsiran unsur-unsur dalam karya sastra, dan juga hasil peninjauan dengan mengaitkan kondisi psikologis atau kejiwaan pengarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.